Sinta, halo Bu Sinta, apa kabar? Baik, Aduh, baik. senang banget nih bisa ketemu lagi sama Bu Sinta. Bu Sinta, ini kita lagi ngobrolin Pilpres nih kalau sekarang. Tapi bukan Pilpres Indonesia Iya, ya, iya, Pilpresnya iya. Amerika Serikat. Kalau lihat dari perhitungan sementara nih Bu, ini yang unggul sementara adalah Donald Trump. Dan kalau lihat dari digadang-gadang, ini kayaknya bakal Donald Trump lagi nih, Presiden Amerika Serikatnya. Kalau kita berandai-andai sih Bu ya, kalau misalkan 2024 ini Donald Trump kembali memenangkan pemilu Amerika Serikat, kira-kira akan seperti apa nih untuk ekonomi Indonesia? Ya, kita kan sudah lihat ya, sudah pernah lah Donald Trump menjadi presiden Amerika dan dampaknya kepada Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang di dalam kebijakan Donald Trump ini kan beliau juga mempermanenkan potongan pajak yang telah diberlakukan sebelumnya dan menerapkan tarif import yang lebih tinggi, Ya. khususnya nanti terhadap China, dan kebijakan ini dapat berdampak pada tentu saja rantai pasok global dan hubungan dagang Indonesia Amerika. Cuman kalau kita lihat yang paling utama approach-nya ya, kalau pengalaman kami dengan Trump itu adalah pertama memang ini lebih transaksional approach-nya. Jadi saya ingat waktu zaman Trump dulu tuh Indonesia pernah menawarkan yang namanya limited trade deal gitu. Jadi gimana transaksional, pada waktu itu kita minta open tarif untuk misalnya produk tekstil, tapi kita juga kemudian akan membeli cotton dari Amerika. Jadi sifatnya transaksional. Jadi mungkin kalau beliau jadi bisa saja limited trade deal ini akan berlangsung. Tapi dalam sisi lain kalau kita lihat saat ini kan Indonesia punya yang namanya JETP ya. Jadi JETP itu support dari salah satunya dari Amerika. Pada waktu G20 kita mendapatkan kesempatan untuk pendanaan 20 billion US dollar untuk energi transisi Indonesia, dan terus mendorong namanya EBT. Nah ini mungkin akan berpengaruh karena Trump itu kan tidak, kalau kita lihat dari segi kebijakan hijaunya ini kan beda ya dengan zaman Biden gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang nanti akan beda. Yang satu lagi juga IPEF, kita kan sudah bagian dari Indo-Pacific Economic Framework ya, Agreement. Nah ini juga kalau Trump kemungkinan itu belum tentu akan diteruskan gitu. Jadi ini ada beberapa dampak buat Indonesia yang kita harus juga antisipasi. Tapi kalau mungkin kita lihat keuntungannya, memang tadi kalau kita lihat pemotongan pajak atau deregulasi dapat meningkatkan juga investasi perusahaan Amerika di Indonesia. Nah fokusnya pada penguatan industri manufaktur dan membuka peluang bagi mungkin ekspor bahan baku dan komponen dari Indonesia. Kerugiannya mungkin memang kebijakannya ini akan lebih proteksionis ya, dan tarif tinggi dan bisa memicu perang dagang. Nah ini juga tentu saja akan berdampak kepada ekonomi global. Jadi jelas ada plus and minusnya gitu, tapi kita sudah berpengalaman dan saya rasa apapun yang terjadi ya Indonesia pasti akan melanjutkan hubungan yang selama ini sudah ada antara Indonesia dan Amerika. Menarik ya kalau pendekatannya adalah transaksional. Ketika tadi misalkan kita menjual apa, nanti kita harus beli apa dari Amerika Serikat. Nah, tapi dari sisi transaksional ini sejauh ini berarti lumayan menguntungkan ya Bu ya, masih bisa dikatakan masih di range yang oke gitu ya. Ya, tapi kita juga mesti lihat bahwa Trump itu kan sangat, ingat nggak yang America First ya? Ingat nggak kebijakan dia yang America First? Jadi kita sudah pernah terancam akan kehilangan fasilitas GSP kita ya. Nah itu dia tentu saja melihat negara-negara yang punya surplus seperti Indonesia. Indonesia kan punya surplus nih terhadap Amerika. Jadi biasanya dia akan mau mengurangi surplus perdagangan negara-negara yang ada surplus dengan Amerika. Jadi ini mungkin menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian kita juga. Oke, kalau dari Kamala Harris, kan ini kan kalau kita lihat petahana ya, setidaknya 4 tahun terakhir ini tidak akan terlalu berbeda jauh ketika misalkan nanti Harris yang akan menang di Pilpres 2024 ini. Kalau penilaian dari Bu Sinta terhadap
kebijakan ekonomi Harris akan seperti apa? Ya, jadi kalau Harris seperti kita tahu kan dia mengusulkan peningkatan pajak bagi korporasi dan individu berpenghasilan tinggi ya. Jadi dengan fokus pada lebih banyak pada perdagangan multilateral yang lebih terbuka. Nah, pendekatan ini jika diterapkan berpotensi memperkuat memang kerjasama internasional, namun dapat mempengaruhi juga iklim investasi global, termasuk Amerika Indonesia, terutama jika perusahaan multinasional tersebut mengalami kenaikan pajak yang signifikan. Jadi nanti akan pengaruh investasi mereka yang mau masuk ke Indonesia. Nah, juga kita tapi bisa melihat bahwa memang keuntungannya ini kan Kamala ini berencana untuk memperkuat daya beli konsumen Amerika Serikat ya melalui tadi dukungan pajak bagi keluarga pekerja, subsidi perumahan, kontrol harga pangan. Jadi jika daya beli keluarga pekerja meningkat, permintaan atas barang-barang konsumsi dan produk impor seperti tekstil, makanan, atau barang elektronik dari Indonesia ini bisa mengalami kenaikan. Selain itu kebijakan energinya itu kan sangat pro lingkungan ya, jadi termasuk dukungan untuk energi terbarukan. Ini juga sangat membuka peluang untuk Indonesia, Amerika di energi hijau. Juga beliau juga sangat memberikan dukungan untuk memperkuat peran dalam global supply chain. Jadi ini mungkin beberapa keuntungan yang ada. Tapi kalau kita lihat dari kerugiannya memang karena tadi ya mungkin mendukung tadi kenaikan pajak bagi korporasi besar kalau nggak salah hingga 28% untuk penghasilan di atas 400.000 US dollar. Ini mungkin juga akan bisa mengurangi belanja modal atau investasi di luar negeri tadi yang saya katakan. Nah, bagi eksportir Indonesia yang menyediakan bahan baku atau komponen untuk pabrikan Amerika Serikat, ini bisa berarti berkurangnya permintaan atau ketidakstabilan kontrak perdagangan. Jadi ini juga sesuatu yang harus jadi perhatian. Tapi yang pasti memang Harris ini kemungkinan akan memberikan kesempatan untuk mengekspor komponen baterai EV dan supply chain semiconductor ke Amerika dan lain-lain. Berarti kalau hitung-hitungannya sebenarnya masih menguntungkan kalau Harris yang jadi presidennya ya Bu ya? Sebenarnya nggak bisa bilang begitu ya, semua kan punya pro kontra. Ya, Harris itu juga fokus lebih banyak di tata kelola ya. Jadi kalau kita lihat tata kelola internasional yang baik, sustainable mining practices, good regulatory practice itu juga labor practice, ini semua buat Indonesia juga sesuatu tantangan gitu. Jadi ada pro and con-nya sih gitu. Kita nggak bisa bilang yang mana lebih baik, tapi yang pasti sih selama ini pertumbuhan dagang dan investasi Amerika kan nggak lebih dari 5-10% kenaikannya. Jadi siapapun yang menang per tahunnya selama ini proven nggak terlalu ada dampak yang benar-benar kemudian besar gitu. Kita tinggal mengantisipasi aja nih kalau siapa yang menang, bagaimana approach-nya untuk Indonesia. Oke, soal approach-nya ya. Nah, ini kita bicara soal kunjungan Presiden Prabowo yang rencananya akan ke Amerika Serikat. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentunya potensi kerjasama yang diharapkan Indonesia Amerika ini kan sangat besar ya. Jadi maksudnya kita selama ini masih belum mengoptimalkan kalau dibandingkan dengan juga banyak negara tetangga seperti Vietnam yang bisa menarik lebih banyak investasi juga dari mereka. Nah, kalau kita lihat jadi pertama investasi dan perdagangan ini mungkin total perdagangan kedua negara ini kan mencapai 34,5 miliar US dollar ya, dengan surplus bagi Indonesia. Nah ini mungkin bisa kita masih melihat kesempatan untuk kita bisa masuk lebih banyak produk-produk kita ke pasar Amerika maupun investasi dari Amerika untuk masuk ke Indonesia. Terutama kalau kita lihat ya tadi itu dari segi energi tadi ada JP-nya, jadi ada energi terbarukan. Jadi kita selama ini kan sudah ada kerjasama pengembangan energi bersih dan terbarukan, dan kemudian juga critical mineral ya kan sudah ada sekarang dengan Amerika tuh perjanjian critical mineral di mana kita bisa supply untuk yang tadi EV dan ekosistem dan lain-lain. Nah mungkin teknologi dan inovasi ini mungkin yang penting ya, terutama untuk yang semiconductor dan bioteknologi, pertanian ini juga bisa meningkatkan daya saing untuk Indonesia. Berikutnya mungkin pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
kita sudah sebelumnya kan kita punya comprehensive partnership di bidang pendidikan. Nah, ini mungkin lebih banyak bisa ditingkatkan lagi, terutama karena di programnya Pak Prabowo ini kan banyak juga mengandalkan yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Jadi ini sesuatu yang jelas bisa banyak dikerjasamakan. Dan ya seperti biasa mungkin kita juga melihat infrastruktur konektivitas ini juga masih terus menjadi satu peluang untuk bisa transportasi logistik dan lain-lain. Nah, memang kalau program Prabowo yang memiliki potensi ini saya lihat cukup banyak ya, terutama kalau kita lihat dari program hilirisasi, karena hilirisasi dan industrialisasi ini kan akan banyak membutuhkan juga investasi, dan ini saya rasa kesempatan untuk juga penguatan di sektor pertahanan contohnya ya, ini juga bisa sesuatu yang bisa dilihat untuk perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Jadi sekali lagi kerjasama dengan Amerika ini diharapkan bisa berluas akses Indonesia untuk teknologi, untuk modal, untuk inovasi gitu, dan terutama di sektor-sektor strategis gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita bisa fokuskan dalam kunjungan nanti Bapak Presiden. Saya nggak tahu apakah Bapak Presiden akan bertemu dengan calon, yang pasti kan beliau akan bertemu dengan Presiden Biden. Oke, karena masih menjabat begitu ya Presiden Biden ya. Baik, Ibu Sinta Kamdani, Ketua Apindo, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Semoga tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta terkait dengan harapan-harapan dan juga kesempatan-kesempatan yang masih luas ya untuk Indonesia dan juga Amerika Serikat ini saling berhubungan dalam segi perdagangan dan juga ekonomi bisa semakin optimal. Terima kasih Ibu, selalu sehat. Selamat siang, Ibu Sinta Kamdani, Ketua Apindo.